RRI Live Music. Halo, selamat malam sahabat kreatif dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dodi Iskandar bisa nemani malam Anda hari ini di RRI Net Live Music, tonton yang Anda dengar ya. Tentunya malam hari ini senang sekali saya Dodi Iskandar bisa nemani Anda di RRI Net, dan untuk hari ini sangat spesial sekali gitu ya. Dan tentunya juga malam hari ini program ini bisa diakses melalui UCTV channel 130 dan juga bisa diakses di RRI Play Go, kemudian juga bisa diakses dari rri.co.id di streamingnya, kemudian juga dapat diakses di 92,4 RRI Pro 2 FM Medan, teman terbaik kamu ya. Baik sahabat kreatif dan pemirsa RRI Net, baru saja tadi kita sudah dihibur ya dari teman-teman Elementary Squad. Halo, selamat malam Elementary Squad. Halo. Sehat? Sehat. Sehat gitu ya. Dan ini ada berapa personil nih sebenarnya Elementary Squad ya? Oke, dari kamu dulu deh. Kita kenalan dulu ya. Ini dari sini dulu ya. Dengan siapa nih? Hans Benacio Sihotang. Hans. Nama kamu Hans ya? Berarti kamu vokal ya? Benar. Selain Hans ada siapa? Efrain. Evelyn.
Baik, sebelah Efren ada siapa? Bisa bergilir ya? Steven, dipakai mic-nya? Steven. Steven. Steven, kamu vokal juga? Iya, Bang. Vokal juga. Berarti kamu vokal juga? Enggak ya. Sebelah Steven ada siapa? Abram, mic-nya digilir. Abram apa nih? Drummer. Drummer ya. Baik, sebelah Abram ada siapa? Kantake. Gimana? Kantake. Kantake. Kamu megang apa nih? Oke, kamu megang mic atau megang apa nih? Drum. Oke. Sebenarnya malu-malu nih semuanya ya. Oke, sebelah Kentake ada siapa? Nikita. Nikita. Oke, kamu Nikita vokal? Vokal. Sebelah Nikita ada siapa? Krisya. Krisya. Wow, nama kamu terinspirasi dari Krisya atau gimana? Tahu penyanyi Krisya? Enggak. Enggak tahu. Aduh. Terjun di dunia musik tapi tidak tahu ya. Itu sangat legend sekali. Baik ya. Dan sebelah tadi siapa tadi namanya? Krisya ya. Sebelah Krisya ada siapa? Geral. Wah, ini nama pemain bola gitu ya. Sebelah Geral, kamu Geral apa Geral? Drum, kamu vokal? Bass. Sebelah Geral ada siapa? Timothy. Timothy. Timothy vokal? Enggak. Kamu apa? Main piano. Pemain piano. Oke, sebelah Timothy ada siapa? Abram. Abram. Kalau Abram apa nih, Bram? Main taganing. Gimana? Taganing. Taganing. Taganing itu yang seperti apa sih? Oh, seperti itu gitu ya. Seriusan ini bagus sekali dan ini merupakan apa namanya rasa cinta kalian terhadap alat-alat musik tradisional gitu ya. Baik, kalau seperti itu ya, sahabat kreatif dan pemirsa RRI Night, kita udah kenalan dengan kelompok dari Elementary Squad from Batari School tentunya yang teman-teman sangat berprestasi sekali gitu ya. Dan langsung aja deh untuk yang pertama saya pengen tanya dulu, ini kita enaknya duduk atau gimana ya? Pengen enaknya duduk ya? Oke. Oke, berdiri aja deh kalau seperti itu ya. Siapa yang setuju duduk atau berdiri? Berdiri. Udah biasa kena berdiri belum? Kena strap di sekolah atau belum? Belum. Belum pernah gitu ya. Pengen dikena strap? Enggak. Kenapa? Karena memalukan. Karena memalukan gitu ya. Baik, nanti kita akan masuk ke pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah, saya pengen tahu dulu nih untuk Hans. Umur kamu berapa sih? 11 tahun. 11 tahun. Sekarang kelas berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD gitu ya. Hans, kamu ini kan masih sekolah. Ini kamu anggap hobi atau kegiatan ini memang kesenangan kamu di dunia musik? Itu siapa yang sih mendorong kamu suka di dunia musik? Judika. Judika. Kamu punya saudaraan sama Judika ya? Enggak, satu marga. Satu marga aja. Berarti Bang Judika bilang, kamu les musik gitu ya? Enggak, cuma suka aja denger nyanyi jadi ikut. Good. Kalau kamu suka Judika ya, pasti dong ya ada satu lagu dari Judika yang paling kamu favoritin. Ada? Enggak ada. Saya bingung. Ada nggak lagu Judika yang bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Kamu tahu? Tahu? Taunya, ya kan? Tahu dia. Baik. Boleh dinyanyikan sepenggal aja, sebait atau gimana? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Baik, taunya. Tadi kenapa bilang gak tahu? Baik, ya jadi kamu sangat ngefans sekali sama Judika gitu ya. Kalau dari luar negeri kira-kira ada siapa? Belum ada. Belum ada, untuk saat ini belum ada ya. Baik, kalau seperti itu nih ya untuk lesnya ini gitu. Kamu kan masuk di ini kursus untuk musik ini gitu ya. Yang memutuskan untuk masuk ini apakah keinginan kamu sendiri atau orang tuanya kamu? Saya sendiri. Kamu sendiri. Kenapa? Karena ingin membanggakan orang tua dan juga sekolah. Membanggakan diri sendiri dan orang tua. Sejauh ini kamu sudah buat orang tua kamu bangga belum? Sudah. Sudah. Apa sih yang membuat orang tua kamu buat bangga terhadap orang tua kamu? Nilai yang tinggi di sekolah. Nilai yang tinggi di sekolah gitu ya. Dan berapa sih nilai tertingginya? Biasanya pernah 100 sama 99. Pernah nggak 150? Belum lah. Belum.
antara 100 sama 150 tinggian mana? 150. Pernah belum sampai ke angka situ ya? Belum. Belum, baik. Baik ya, thank you ya buatnya Hans ya. Nih Hans ini juga baru stage juga ya, stage day di mana? Di Sun Plaza. Oke ya. Oke, kalau gitu kita ke ini dulu deh, ke Nikita. Nikita, kamu vokal tadi enggak ya? Iya. Iya. Nikita, kamu kelas berapa? 5 SD. Kelas 5 SD gitu ya. Baik, kamu sudah berapa lama mencintai atau menyukai dunia tarik suara? Berapa? Udah lama. Udah lama. Semenjak lahir? Enggak. Berarti udah lama lah ya. Baik. Jadi lagu pertama kali ketika kamu pernah manggung di luar lah pastinya ya. Oke, lagu pertama kali yang kamu bawakan itu lagu siapa? Udah lama kali kayaknya. Udah lama kali ya. Oke, kalau gitu saya sesuai dengan ini aja deh ya. Baik ya, jadi yang mendorong kamu untuk belajar lebih baik lagi siapa sih? Kakak. Kakak kamu ada di sini sekarang? Nggak ada. Nggak ada, di mana dia? Sekolah. Di sekolah gitu ya. Kata-kata apa sih yang kakak kamu bilang ke kamu untuk kamu serius menggeluti dunia musik ini? Banyak latihan deh. Banyak latihan saja gitu ya. Oke, jadi dalam latihan itu kan pasti nggak gampang gitu ya. Banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapin. Kira-kira kesulitan apa aja sih yang kamu hadapin? Ya kalau latihan tuh kadang ada yang salah, jadi kadang kakak suruh ini salah, buat lagi yang benar. Oh gitu ya, jadi intinya tetap terus belajar gitu ya. Oke, thank you Nikita. Kemudian kita ke Abram dulu deh. Abram ujungnya. Abram yang drum aja. Oke, Abram yang drum. Abram, kamu kelas berapa Abram? Bisa dipinjam tuh mic-nya? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD gitu ya. Bentar lagi mau SMP lah ya. Oke, kamu udah berapa lama sih menggeluti dunia musik khususnya di drum, alat musik drum? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Nah, kamu memilih alat musik drum ini apakah memang spesifikasinya kamu atau pilihan dari orang tua ataupun juga dari mentornya? Kakak yang suruh. Kakak yang suruh drummer. Kamu nggak tanya sama kakak kamu kenapa sih saya harus drummer gitu? Enggak. Oke ya. Selain ke Abram, kita ke Krisya dulu deh, Krisya. Oke, Krisya. Krisya, kamu kelas berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya, Krisya. Baik, Krisya ini semuanya pakai baju adat gitu ya. Kamu pakai baju adat apa sih? Batak. Adat Batak. Kenapa kamu memilih adat Batak? Ya karena saya sukunya Batak. Suku Batak, baik, paten gitu ya. Nah, kita ngomongin tentang apa rasa kecintaan kita terhadap tanah air gitu, terhadap Indonesia gitu ya. Nah, seberapa cinta sih kamu terhadap Indonesia gitu? Cinta. Kalau kamu mencintai Indonesia, hal apa yang udah kamu lakukan untuk Indonesia atau tanah air kita? Tadi kan di awal kita nyanyikan lagu Tanah Airku gitu ya. Nah, kira-kira hal apa yang sudah kamu tunjukkan kepada tanah air kita ini, hal apa yang sudah kamu lakukan di gereja? Ya memamerkan baju suku aja sih ke temen yang luar negeri. Memamerkan pakaian adat daerah Ya. lah gitu ya. Terus- Kamu bisa bahasa daerah? Enggak. Belum, nggak bisa ya. Baik. Jadi selain memamerkan, mengenalkan baju daerah, ada lagi selain itu, Krisya? Nyanyi lagu kebangsaan Indonesia. Nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gitu ya. Oke, thank you. Sebelah Krisya dulu deh, ada siapa dulu yang berkacamata Bang? Tadi aku lupa. Oh, Timothy ya? Oh, Gerald. Oh iya, yang pemain bola tadi, Gerald. Gerald marah-marah gitu ya. Gerald, kamu ada pakai suku adat apa tuh, Gerald? Batak. Adat Batak. Kamu suku Batak? Iya. Iya ya. Nah, Gerald, kamu suka dunia musik ini apakah memang punya turunan dari orang tua atau pilihan dari orang tua atau ikut-ikutan teman atau gimana nih, Gerald? Suka terus juga dibimbing oleh orang tua. Suka dan dibimbing sama orang tua. Oke. Oke, terima kasih ya. Timothy deh, Timothy. Ini kan sekarang kan iya anak. Oke deh, kita tahan dulu lah ya untuk Timothy nanti. Oke deh.
kita tahan dulu ya Timothy ya. Kamu pasti dakdikduk kan, kira-kira pertanyaan apa yang saya kasih untuk kamu kan? Oke, dan tentunya saya kasih kesempatan dulu untuk memikirkan jawabannya ya. Pikirkan jawabannya apa ya? Pertanyaan udah saya kasih atau belum? Belum ya, jawabannya nanti pikir ya. Oke, baik sahabat kreatif dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dan kita langsung udah kenalan juga dengan Elementary Squad. Dan buat sahabat kreatif dan pemirsa RRI Net, dari Elementary Squad ini juga ingin menampilkan medley traditional songs. Ini dia. Cublak suangnya tinggalan termampu ketundung gudel pakai lera lere sopong deli kaki sir pong dele kopong sir pong dele kopong cublak suangnya tinggalan termampu ketundung gudel pakai lera lere sopong deli kaki sir pong dele kopong sir pong dele kopong
new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Sasando, alat musik khas Pulau Rote yang sekilas mirip gitar ini, konon sudah digunakan masyarakat di Rote, Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-7. Sasando memiliki bagian utama berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Pada bagian tengah alat musik berdawai ini berbentuk melingkar dari atas ke bawah. Dawai-dawai pada sasando direntangkan di tabung dari atas ke bawah yang sudah diberi ganjalan-ganjalan. Berdasarkan struktur nada, sasando dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, sasando gong dengan sistem nada pentatonik memiliki 12 dawai. Sasando jenis ini biasanya hanya bisa digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional masyarakat di Pulau Rote. Kedua adalah sasando biola, memiliki sistem nada diatonik dengan jumlah dawai mencapai 48 buah. Kelebihan dari sasando ini terletak pada jenis lagu yang bisa dimainkannya lebih bervariasi. Sasando biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu pada tarian tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur. Into your soul and the sorrow that you know will melt away, yeah. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and that emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you
Steven William Jonathan Manurung. Yeay, hai Steven. Halo Bang. Waduh, saya sangat-sangat tersentuh sekali ya Steven. Boleh kita agak merapat sedikit ya. Itu tadi lagunya dari siapa Steven? Mariah Carey Bang. Mariah Carey, judulnya Hero. Hero ya. Senang lagu itu. Iya. Nah, saya pengen tanya nih ya. Ini baru kemarin kita merayakan ataupun juga memperingati Hari Ibu ya, yang jatuh tanggal 22 Desember 2020 yang kemarin gitu ya. Saya pengen tanya sih, siapa sih hero-nya kamu? Mama. 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 Selain Mama ada lagi? Opung. Opung. Baik, berarti hero kamu adalah Mama. Apa sih yang ingin kamu sampaikan terhadap mamanya kamu? Kamu lagi ada di sini dan mamanya kamu lagi nonton RRI Net malam hari ini. Apa sih ingin kamu sampaikan? Boleh lihat ke kamera dulu. Oke. Mikrofonnya, oke. Ada yang ingin kamu ungkapkan perasaan kamu kepada mamanya kamu gitu. Atau kamu ingin mengucapkan terima kasih yang sudah membesarkan kamu selama ini, mempunyai suara yang sangat-sangat bagus sekali. Apa yang ingin kamu katakan? Terima kasih aja. Terima kasih aja lah ya. Aduh. Mungkin ini pemirsa dan sahabat kreatif sulit untuk diungkapkan gitu ya. Takut air mata keluar, jadi terima kasih buat mama gitu ya. Kamu pernah buat mama marah nggak? Pernah. Pernah. Apa sih yang membuat mama sampai marah sama kamu? Banyak. Banyak? Iya. Oke ya. Banyak. Salah satunya apa? Mecahkan Oke, daripada kamu bingung saya kasih pilihan. Mecahkan kaca, kemudian juga nilai ulangan jelek, nggak nurut orang tua. Di antara ketiga itu yang mana? Yang ketiga. Tidak nurut orang tua. Iya. Waduh, apa? Kenapa tidak nurut orang tua? Orang tua nyuruh kamu apa? Orang tua nyuruh kamu, misal gini, Steven, kamu berhenti nyanyi. Mama paling nggak suka kalau kamu nyanyi. Misalnya seperti itu, gitu. Enggak pernah. Nah, ya udah. Jadi contohnya gimana? Terlambat mandi. Oh, terlambat mandi. Kamu termasuk jarang mandi atau maksudnya nggak suka? Gimana nih? Kok terlambat mandi? Lu enakan main-main dulu gitu baru mandi gitu ya? Iya. Oke. Paling telat kamu mandi berapa lama? Sekitar jam 7. Oke, berhubung ini kita berdua. Kamu pernah nggak seharian nggak mandi? Nggak pernah. Nggak apa-apa, nggak ada yang nggak lihat, nggak ada, nggak pernah. Nggak pernah. Baik ya, itu dia tadi dari Steven ya Steven. Dan kamu katanya pun juga sering tampil di panggung-panggung gitu ya. Terus juga sering menang juga di beberapa perlombaan nyanyi gitu kan. Nah, untuk pengalaman kamu yang tidak pernah terlupakan saat manggung itu apa sih? Waktu juri saya guru saya sendiri. Waktu jurinya adalah guru kamu sendiri. Kenapa? Karena malu. Karena malu. Oh gitu ya. Karena malu. Di sini ada mentornya kamu. Ada Mr. Kinoy. Kamu nggak malu sama Mr. Kinoy? Enggak. Enggak. Kenapa nggak malu sama Mr. Kinoy? Tadi juga tampil sama kamu juga. Karena dia biasa friend gitu ya. Iya. Oke. Baik pemirsa dan pemirsa RRI Net dan sahabat kreatif juga. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama Steven dan saya pengen ngajak dari Elementary Squad yang lain juga, anggotanya juga ada Nikita. Hai Nikita. Oke. Hai juga. Nikita, boleh gabung di sini juga ya. Oke Steven, kita duduk dulu, kita sama-sama dulu di sini ya. Nikita tadi kakaknya juga baru sampai di sini gitu ya. Kamu yang nyuruh datang cepat atau gimana nih Nikita? Kayaknya sekolahnya udah siap gitu ya, kemudian langsung kemari gitu ya. Oke, Nikita, ini ternyata prestasi kamu tuh banyak sekali ya Nikita ya. Dan kamu pernah menang di beberapa kompetisi basket ya. Kamu hobi kamu basket? Iya. Waduh, ini kamu kemarin itu juara berapa? 1. Juara 1 gitu, itu tahun berapa tuh? Baru kemarin gitu ya. Dan juga kamu di umur 7 tahun diundang ke Jakarta untuk belajar musik langsung dengan Marcel Sihaan. Iya. Wow, bagaimana nih perasaan kamu bisa
satu panggung ya? Diajari langsung dengan Marcel ya? Iya. Kira-kira kamu kemarin tuh diajarin apa sih? Dimentorin apa sama Marcel, Bang Marcel? Dia ngajarin kami cara main alat musik. Alat musik. Kamu kan di vokal. Selain di vokal, kamu bisa menguasai alat musik apa? Gitar dan piano. Oh iya, kamu gitar ya? Iya. Gitar dan piano. Kalau milih di antara gitar dan piano, kamu lebih speknya kemana? Dua-dua. Dua-duanya ya. Kalau bisa pilih nggak milih. bisa dua-dua, satu Nggak aja. bisa. Iya, nggak bisa. Jadi satu aja, gitar aja. Suka dua-dua. Suka dua-dua juga. Baiklah ya. Nah, oke, ini masih kesempatan yang sama. Saya ingin ngasih kesempatan buat di kita yang kamu say something untuk mamanya kamu, apa yang ingin kamu katakan, dan untuk ungkapan kamu sebagai anak terhadap orang tua. Apa sih yang ingin kamu katakan? Thank you udah besarin Niki dari kecil sampai sekarang. Iya. I love you. I love you gitu ya. Nggak pernah buat mama sedih lah ya. Pernah? Pernah? Marah juga. Oh, pernah juga. Apa sih yang kamu buat sampai mama kamu sedih? Bukan sedih sih, marah. Oh, marah. Berarti sedih-sedih aja, marah-marah aja gitu ya. Kalau saya kalau udah sedih otomatis marah. Apa sih yang buat membuat mama kamu marah gitu? Banyak nilai ujian rendah. Oh, mama langsung marah. Iya, ditengok baru marah. Oh, dia kok marah-marah. Nggak apa-apa lah, itu tandanya kamu dikelilingi sama orang-orang yang sangat sayang sama kamu, yang cinta sama kamu gitu. Marah bukan berarti itu benci. Marah berarti kamu harus lebih terpacu lagi untuk lebih mendapat nilai yang bagus. Soalnya kamu dikelilingi orang-orang yang paling kamu cinta gitu ya. Sama seperti malam hari ini yang akan kamu bawakan lagu Dikelilingi Cinta. Itu dari Naura ya? Ya. Baik, pemirsa dan sahabat kreatif dimanapun Anda berada, langsung aja kita saksikan penampilan dari Nikita yang akan membawakan Dikelilingi Cinta. Ini dia. Pernahkah kamu merasa hidup tak seperti yang kamu inginkan saat semua sekitarmu lebih dari sempurna? Coba pejamkan matamu, hitung karunia yang Tuhan berikan. Semua dalam hidup ini terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Segalanya kan terasa cukup, lebih dari indah jika kita menyadari. Bersyukurlah untuk karunia-Nya yang diberi dan kan kau rasakan lebih bahagia hatimu. Sejenak berhenti dulu, meminta lebih dari yang kamu mau. Lihat dan coba kau rasakan yang diberikan hanya untuk dirimu. Segalanya kan terasa cukup, lebih dari indah jika kita menyadari. Bersyukurlah untuk karunia-Nya
Nikita, aduh kamu nangis tuh? Enggak ya? Kamu nggak nangis gitu ya? Enggak. Saya pengen tanya sih, kamu beruntung sekali dikelilingi sama orang-orang yang tercinta gitu ya. Masih banyak lagi di luar sana yang dia tuh tidak dikelilingi sama orang-orang yang sangat mencintai dia. Apa sih komentar kamu gitu ya, ataupun juga tanggapan kamu untuk orang-orang yang masih belum mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya gitu? Ada yang ingin kamu sampaikan? Gak ada? Nggak ada. Baik, ini kita satu lagi ya. Nah saya pengen tahu nih, kamu nih menyanyinya terinfluence dari siapa sih? Ada satu penyanyi yang sangat favorit kamu suka sama siapa? Ada banyak. Banyak gitu ya, salah satunya? Shawn Mendes. Shawn Mendes. Shawn Mendes. Oke, ada yang bisa kamu nyanyikan lagu Shawn Mendes? Bisa. Yang mana? Banyak lah pastinya ya. Imagination. Bisa. Imagination, sebaik aja coba. In my dreams, you with me. Dah, keren ya. Jadi walaupun sebaik tapi dia menguasain baik dari lagu Indonesia dan internasional. Thank you ya Bu Anya, kita boleh gabung sama saya juga. Soalnya setelah ini kita juga akan kemari bersama saya. Tadi kan itu lagu internasional gitu ya. Dan di awal tadi kita lagu Tanah Air juga. Dan kamu pun juga salah satu anak yang mencintai tanah air. Selain Nikita ada juga Kandake ya. Kandake yang juga mencintai tanah air juga gitu ya. Sama ini bajunya pakai baju warna merah juga gitu ya. Oke, Kandake, saya pengen ngobrol dulu sama kamu. Kamu boleh duduk dulu. Boleh ya. Kandake, ini mikrofonnya boleh. Oke, kamu duduk di sana aja. Oke, Kandake, ini kamu baru saja menjadi best perform dari Stage Day yang baru aja berlangsung, benar ya? Ya. Oke, kalau dalam performs gitu, apa sih yang kamu tampilkan gitu sehingga kamu menjadi best perform? Garuda di dadaku. Garuda di dadaku, itu yang kamu tampilkan pada saat itu. Baik, kalau pemilihan Garuda di dadaku gitu ya, kenapa sih kamu pilih itu? Karena kan sekarang apalagi anak-anak tuh cinta-cintaan gitu ya. Walaupun Garuda di dadaku juga cinta terhadap Indonesia. Nah, apa sih kenapa pemilihan Garuda di dadaku gitu? Karena lagunya agak metal-metal. Agak metal. Oke, kalau dari aliran gitu ya, kamu lebih ke aliran kemana nih? Dari genre lagunya kamu, dari genre musiknya kamu kemana? Rock dan metal. Rock dan metal gitu ya. Wow, ini orang tua kamu ibaratnya nggak ngasih warning gitu. Kamu kan anak cewek, ngapain metal gitu? Enggak ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti metal kira-kira untuk dress code-nya kamu gitu atau penampilannya kamu, ada yang ingin kamu ubah? Dari kalau metal kan biasa kan tatuan gitu ya, tato itu ke seni gitu kan, terus juga piercing and the blood sebagainya gitu kan. Nah kalau kamu nanti ada yang ingin diubah ketika kamu nanti tampil ataupun juga perform di panggung? Nggak tahu, kita lihat ke depannya juga seperti apa ya Kandake ya. Baik ya, baik pemirsa RRI Net dan sahabat kreatif, itu dia tadi. Dan seperti apa sih rasa cinta Kandake terhadap tanah air ya yang dituangkan dalam perform dari drummer gitu ya tentunya ya, dengan Garuda di dadaku. Ini dia Kandake.
RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar, dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga. RRI Radio Tanggap Bencana. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Pencemaran udara di dalam ruangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia sama buruknya dengan pencemaran udara di ruang terbuka. Sumber pencemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, contohnya karbon monoksida, dan pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer, contohnya pembentukan ozon dalam smog fotokimia. Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak langsung bagi kesehatan. Substansi pencemar yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Jauhnya penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh bergantung kepada jenis pencemar. Partikulat berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Beberapa zat pencemar dikategorikan sebagai toksik dan karsinogenik. Pencemaran udara juga memberikan dampak terhadap tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit antara lain klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan beberapa cara, antara lain gunakan moda angkutan umum, hemat energi, pahami dan praktekkan konsep reduce dan recycle, gunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan, dan gunakan perangkat teknologi atau listrik hemat energi.
adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, mulai dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur. Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia seperti air minum dan mengalami pergeseran. Ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik seperti ikan atau adanya fenomena alam seperti gunung berapi, ledakan alga, kebinasaan ikan, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, antara lain sampah organik. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya, limbah pabrik yang mengalir ke sungai, pencemaran air oleh sampah, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, kandang hewan peliharaan yang berdekatan dengan sungai membuat air tercemar karena kotoran hewan dibuang ke sungai. Sementara itu, pencemaran air bisa mengakibatkan banjir, erosi, kekurangan sumber air, sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai, merusak tanaman yang disiram, serta kerugian untuk nelayan atau petani sayuran dan masyarakat yang tinggal dekat pesisir sungai. Kembali lagi di RRI Net Live Music, tonton yang Anda dengar ya. Dan kita masih di Elementary Squad juga, teman-teman yang hadir juga di sini tentunya ya. Hai Steven, masih semangat dong ya malam hari ini ya? Iya bang. Gak ngantuk ya? Enggak. Enggak dong ya, besok masih sekolah lagi? Enggak, udah selesai. Udah selesai, kamu udah tamat sekolah? Belum. Oh belum, maksudnya udah selesai ujian ya? Sudah. Tapi bahasanya memang udah tamat. Udah selesai gitu ya. Jadi teringat teman-teman ketika masuk kuliah udah selesai gitu ya. Oke, Steven, mempunyai suara yang bagus itu pasti anugerah dari Sang Maha Kuasa gitu ya. Setuju lah ya? Setuju gitu ya. Nah, kalau kamu sedari kecil ini, kamu kan sudah ikut kursus musik nih gitu. Kamu khususnya di vokal gitu ya. Iya. Ada nggak sih larangan-larangan ketika kamu bernyanyi ataupun juga biar suaranya oke, seperti kita kan suaranya oke gitu ya. Kamu untuk menjaga suara kamu tuh tetap oke, apa sih yang kamu lakukan nih Steven? Pakai mic-nya? Sering latihan dan jangan menyerah, seperti itu? Iya. Ya. Baik, nah memang sih kita harus banyak latihan ya gitu ya. Selain latihan, kalau saya sih ya itu membatasi untuk kurangi makanan-makanan yang berminyak-minyak gitu ya. Kalau Steven sendiri seperti apa untuk menjaga vitalitas suaranya tuh bagus gitu? Pokoknya latihannya ya konsisten, tapi makanannya juga harus konsisten juga. Oh, makanannya harus konsisten. Jadi kalau konsisten itu kan ibaratnya berarti kan itu aja gitu ya. Berarti Senin sampai Minggu makanan kamu apa sih? Saya pengen tahu, saya pengen juga suaranya sebagus kamu gitu Steven. Apa sih yang kamu makan? Enggak ada makanan yang spesifik. Hanya makanan. Tadi abang sekarang Oke, jadi nggak ada makanan yang spesifik gitu ya. Iya. Jadi makanannya nasi pakai lauk, terus minum air putih, udah itu aja gitu ya. Udah. Oke, kalau dari gurunya sendiri ada nggak sih, Steven kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, kamu jangan ini jangan itu. Ada nggak sih guru kamu larangan-larangan yang diberikan sama kamu nih Steven? Ada. Apa itu? Jangan terlalu banyak makan.
jangan banyak terlalu banyak makan gitu ya. Kamu nggak tanya kenapa sih, Mister? Kamu nggak tanya kenapa sih alasannya nggak boleh banyak makan? Karena agar tidak Kenyang. gemuk. Oh gitu. Tapi kalau misalnya segini-segini udah oke loh gitu kan, cabi gitu kan. Jadi kalau misalnya udah agak sedikit naik lagi berat badannya kan bisa naik ke drum, lebih enak gebuk-gebuknya gitu ya kan. Oh bukan karena ini ya. Berarti larangan dari guru kamu tuh jangan banyak makan nanti gemuk gitu ya. Ya. Oke lah, yang penting nggak apa-apa, yang penting sehat gitu ya Stephen ya. Oke, nah kita ngajak ngobrol ke Nikita dulu ya. Oke, ini kita jarak jauh aja gitu ya. Kita via Zoom gitu kan. Karena kita di masa saat ini kita masih ini harus social distancing juga gitu ya, jaga jarak gitu ya. Oke, Nikita. Jadi Nikita ini aku pengen tahu nih, setuju nggak sih statement kesuksesan itu dikembalikan lagi ke kita gitu ya. Kalau kita ingin sukses kita harus disiplin. Setuju? Setuju. Nah, kamu seberapa disiplinkah kamu terhadap diri kamu sendiri? 85% aja. 85% kamu orangnya disiplin gitu ya. Oke. Salah satu bentuk disiplin yang kamu lakukan apa? Latihan tiap hari. Latihan gitu ya. Latihan setiap hari, latihan gitar terus gitu ya. Latihan piano, gitar. Oke, kalau dari ini edukasinya sendiri gitu maksudnya ya sekolah gitu, itu latihan juga atau enggak? Itu belajar kan? Iya, belajar ya. Kalau matematika kan kalau misalnya hitung-hitung kan juga latihan juga. Kalau saya jadi guru kerjakan latihan sekian gitu ya. Kalau misalnya kerjakan latihan berarti dikerjakan gitu ya. Kalau misalnya belajar matematika sekarang gitu, berarti itu belajar. Oke, satu kamus baru buat saya nih ya. Terima kasih banyak Nikita, saya banyak belajar dari Nikita juga gitu ya. Oke, Nikita, kita ngomong tentang pelajaran dulu deh gitu ya. Pelajaran yang paling kamu cintai, yang paling kamu suka, bukan semuanya nggak suka, ya nggak suka, tapi ada di antara semua itu yang paling kamu suka. Kira-kira apa? Musik sama bahasa Inggris. Musik sama bahasa Inggris. Berarti di sekolah kamu ada itu apa namanya kayak organisasi ini itu ya musik ya? Musik. Kamu di organisasi musik kamu maksudnya organisasi ekskul kamu di sekolah tuh musik? Oh enggak, emang ada pelajaran musik. Ada pelajaran musik juga gitu ya. Wow, hebatnya zaman sekarang gitu. Kalau di zaman saya dulu tuh nggak ada gitu ya kan. Makanya kita patut bangga juga gitu ya. Semakin kesini itu persaingan juga semakin ketat gitu ya. Nah kalau kita ngomongin tentang persaingan gitu ya, banyak nih yang seusia kamu yang pandai main gitar, mempunyai suara yang bagus juga. Kamu menanggapin persaingan dalam dunia musik seperti apa sih? Oke, lebih simpelnya, kamu pernah bersaing? Kamu pernah bersaing atau berkompetisi? Pernah. Pernah. Bersaing sama-sama maksudnya dalam hal apa nih? Lomba. Lomba. Oke, lomba. Kamu juara berapa? Juara 1, 2, 3. Oh semua 4, juara. 5. Oh sampai 10 ya? Baik. Good. Thank you buat Nikita ya. Sekarang kita sengaja ngobrol dulu Krisya Bell. Tadi kamu saya salah kenapa nggak dilurusin? Ternyata nama kamu Krisya Bell ya? Iya. Krisya Bell, kamu udah ganti kostum ya? Iya Bang. Oke, Krisya Bell, kamu ini banyak sekali prestasi yang udah kamu toreh gitu ya. Kalau kita ngomong tentang prestasinya kamu gitu, ada nggak sih prestasi yang sangat kamu banggakan hingga saat ini gitu? Prestasi apa yang pernah kamu raih? Mungkin ya piano ya Bang, soalnya kan piano lumayan susah buat saya dulu waktu kecil ngertinya. Oh gitu. Berapa lama kamu menguasai piano? Sekitar 6 tahun. Wow, sekitar 6 tahun kamu belajar piano ya? Ya tapi masih gitu-gitu aja. Masih gitu-gitu aja. Mungkin kalau tadi latihan ya? Oke, dan belajar juga gitu kan. Jadi kalau sejauh ini udah ibaratnya udah berapa persen kalau dalam hitungan persen kamu menguasai piano? Berapa ya? Temponya sih agak kurang kadang-kadang kalau saya main ya. Jadi mungkin 80% doang. 80%.
Sulit nggak sih? Maksudnya di sini juga ada piano, di ujung sana itu ada piano, tapi saya nggak pernah pernah tahu memainkannya juga seperti apa gitu ya. Yang paling tersulit dari piano ini apa? Kontrol dan temponya. Kontrol dan temponya gitu ya. Betul. Itu yang paling sulit untuk belajar piano. Ya menurut saya sih. Menurutnya kamu gitu. Oke. Nah, kalau dari prestasinya tadi banyak gitu ya. Kalau kamu sekolahnya ini untuk kita bicara disiplin gitu ya. Kamu setuju kalau kita ingin sukses kita harus disiplin? Setuju. Kalau dari disiplin waktu untuk belajar sebagai yang grup tergabung dari elementary squad gitu, pernah nggak seberapa banyak kamu ataupun juga seberapa sering kamu telat untuk latihan? Oh, udah beberapa kali sih. Udah beberapa Lumayan kali. banyak. Udah lumayan banyak gitu ya. Oke, ini kan sekarang sudah masuk musim liburan nih, gitu ya, libur sekolah gitu ya. Nah, kalau libur sekolah berarti waktunya untuk holiday, jalan-jalan gitu ya. Sementara ada jadwal latihan untuk kursus musik. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Mengikuti ajakan dari keluarga untuk jalan-jalan atau kamu pilih les aja? Ya sebenarnya kan kalau misalnya mau dengan orang tua dan adik-adik ya pasti nomor satu, cuman yang tergantung mama karena kan mama yang bayar lesnya, nanti bilang uangnya sayang jadi les dulu lah baru. Saya suka sekali malam hari ini karena jujur sekali gitu ya, karena mama yang bayar ya udah gitu ya kan. Iya, betul. Mantap Krishabel gitu ya. Baik pemirsa dan sahabat kreatif, langsung saja deh kita akan dengarkan kembali atau kita menyaksikan kembali penampilan dari Steven. Hai Steven, yang akan wah kaget kamu ya Steven, yang akan membawakan lagu dari berjudul When You Believe. Ini dia Steven.
Terima kasih. Steven, ya, kamu membawakan begitu menghayatin gitu. Saya pengen tanya deh, tadi yang pertama Hero gitu, sekarang When You Believe gitu kan, itu kan apa ya? Saya pengen tanya, itu kan cewek gitu. Nah, gitu kenapa sih pemilihan lagunya 2 lagu sekaligus dari genre ladies? Karena pertama saya Memang sesuai dengan suaranya, tapi memang suaranya Iya. bagus loh. Nah, karena apa tadi? karena saya suka penyanyinya dan temanya itu cocok sama yang sekarang itu. Nggak Iya. tahu. Mata kamu berkaca-kaca, kenapa? Boleh dikatakan ke saya? Kenapa? Menghayati dan gugup. Gugup. Wow, pasti dong ya, karena ditonton dan didengarkan sama jutaan orang ya di seluruh Indonesia. Apa sih nggak nervous gitu ya? Saya pun juga nervous gitu ya. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa nervous kamu nih, apa sih yang akan kamu lakukan biasa sebelum manggung gitu? Latihan dulu dan minum. Latihan dulu dan minum gitu ya. Baik. Tadi udah minum ya? Sudah latihan ya? Sudah. Itu salah satu bentuk yang bisa kamu lakukan untuk bisa menghilangkan rasa nervousnya kamu gitu ya. Iya. Kalau bentuk cinta kamu tahu nggak? Tahu. Gimana sih bentuk cinta? Sayang. Sayang. Saya nggak baik. ngerti. Nggak ngerti. Nah, ini yang lebih ngerti bentuk cinta itu dari Nikita yang akan membawakan lagu dari Eklat ya. Ini Eklat ya, bentuk cinta ya Nikita ya. Oke, nah kita akan sama-sama Steven sini kita akan sama-sama latihan atau juga mengetahui seperti apa sih bentuk cinta itu dari Nikita. Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, ya kamu,
Nah, Steven, itu dari bentuk cinta ya. Sudah tahu lah ya bentuk cinta seperti apa? Sudah. Bentuk cinta seperti apa, Nikita? Bagai gulali gitu ya. Lagu. Ini lagu paling enak kalau lagu bawakan untuk menggombalin wanita loh. Gak usah gombalin wanita, gombali mama kamu aja, kan katanya sering marah-marah juga gitu kan. Mama manis bagai gulali, seperti itu pasti mamanya nggak langsung marah, ya kan? Udah tahu ya bentuk cinta seperti apa, Steven ya? Oke, thank you Nikita. Gitu Nikita, saya pengen tanya juga nih ke kamu, tipsnya kamu ya, darinya kamu untuk bagaimana sih biar memacu lagi untuk anak-anak seusia-usianya kamu untuk mau belajar gitu dan berprestasi. Ada tips dari kamu Nikita? Kalau mau belajar nyanyi ya ikut les nyanyi. Setelah itu banyak latihan, banyak berpikir. Banyak berpikir nanti oyong. Banyak berpikir juga ya. Mungkin memikirkan orang tua aja gitu ya. Mungkin kalian memikirkan bagaimana caranya untuk lebih membanggakan orang tua gitu ini kita ya. Dan banyak bermimpi. Banyak bermimpi. Ada salah satu lagu hidup itu berawal dari mimpi. Percaya atau enggak? Iya, percaya. Hidup berawal dari mimpi. Tapi kalau orang bilang jangan banyak mimpi lah, itu gimana kita menafsirkannya? Ada juga bilang, Odi jangan banyak mimpi, nggak akan pernah kecapai gitu. Ya, ignore aja, Ignore aja, hah? Kacangin dia. Oh dikacangin aja gitu ya. Yang penting kita tetap pada crossnya kita gitu ya. Oke ya. Baik pemirsa dan sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga dengan Nikita dan kita sama juga ngelihat perform dari Steven, Nikita, dan juga kita sampai juga di penghujung acara kita untuk malam hari ini RRI Net Live Music, tonton yang Anda dengar. Tapi sebelum kita udahan dulu, sebelum kita pamit dulu, kita akan dihibur juga close penampilan terakhir dari Krisya Bell ya. Krisya Bell ini yang akan ngebawakan lagu dari Bengawan Solo ya. Oke, ini lagunya tradisional sekali gitu ya. Itu kamu versi seriosa atau seperti apa nih Krisya Bell? Versi Bengawan Solo. Versi Bengawan Solo yang air mengalir sampai jauh itu ya? Iya. Baik ya, bagus gitu ya. Baik, ini dia salah satu bentuk kalian tetap terus tanamkan rasa cinta tanah air gitu ya. Lagu-lagu daerah, lagu-lagu tradisional sejak usia dini ya. Baik. Itu kita akan saksikan bersama-sama penampilan dari Krisya Bell ya, dan sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita di RRI Net Tonton yang Anda dengar. Akhir kata saya Dodi Iskandar pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Krisya Bell. Sedari dulu
RRI Live Music. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy.